Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, saya Denny dari Eksplorasi Archipelago. Apa kabarnya nih? Semoga selalu sehat dan selalu dilimpahkan rezekinya ya. Amin. Setelah 3 hari menikmati momen 5 Rajab haul Abah Gurus kumpul di Martapura sambil cosplay jadi relawan, sekarang saatnya kita cosplay jadi jamaah yang pulang ke rumah masing-masing. Tujuan kita kali ini adalah Balikpapan, Kalimantan Timur, dengan jarak tempuh kurang lebih 500 km. Perjalanan ini bukan cuma sekedar pulang, tapi juga buat ikut merasakan bagaimana perjuangan para jamaah kembali ke daerah asal mereka. Sekalian juga kita mau sama-sama lihat sampai daerah mana saja para relawan masih setia menyediakan posko istirahat, serta makan dan minum gratis untuk para jamaah haul Abah Gurus kumpul. Yuk, ikutin terus perjalanan kita kali ini di Eksplorasi Archipelago. Jangan lupa klik like, comment, share, and subscribe. Dan jangan di skip iklannya ya. Terima kasih. Perjalanan kita kali ini melewati jalur alternatif Banjarmasin Kandangan via Margasari. Seperti di video kita sebelumnya, kita memilih jalur ini karena Jalan Ayani mulai dari Banjarmasin, Banjarbaru, Sekumpul Martapura hingga Rantau mengalami kemacetan total akibat arus balik jamaah momen 5 Rajab ini. Kalau kita memaksakan lewat Jalan Ayani, waktu tempuh bisa jadi lebih lama. Bahkan ada keluarga yang masih terjebak macet di daerah Istanbul. Beliau berangkat dari Sekumpul Martapura sekitar jam 3 subuh dengan tujuan Barabai. Dan sampai kita memulai perjalanan ini sekitar jam 3 sore, mereka masih belum keluar dari kemacetan tersebut. Luar biasa perjuangan para jemaah untuk bisa kembali ke rumah masing-masing. Insya Allah, baik para jemaah maupun para relawan yang membantu sepanjang perjalanan acara ini, semuanya mendapatkan keberkahan di momen 5 Rajab ini. Amin. Sebenarnya, baik para jamaah, relawan, sampai pihak kepolisian pun berada di posisi yang cukup dilema dalam memilih jalur, terutama bagi jamaah yang hendak pulang ke arah Tanjung Tabalong maupun yang menuju Kalimantan Timur. Memang ada beberapa jalur alternatif yang bisa digunakan untuk memecah kemacetan. Namun sayangnya di beberapa titik jalur tersebut justru mengalami banjir. Seperti jalur Martapura Banjarmasin via Martapura Lama yang di daerah Sungai Tabuk, kemudian jalan bypass Matraman, Mali-Mali, hingga jalur alternatif Banjarbaru Batu Licin yang juga terdampak banjir. Kondisi ini membuat banyak jamaah tertahan dan tidak bisa melintasi jalur alternatif tersebut. Akhirnya, jalan utama Poros Ayani menjadi satu-satunya pilihan. Dan inilah yang menyebabkan kemacetan total yang sangat parah hingga berjam-jam. Di tengah kondisi ini, pihak kepolisian, warga sekitar, dan para relawan terus berupaya mengurai kemacetan. Terima kasih banyak dan terima kasih sebesar-besarnya atas bantuan dan kerja keras semua pihak. Dan terima kasih juga kepada para jamaah yang sudah mengikuti arahan dari bapak-bapak polisi, warga, serta relawan di lapangan. Karena ya memang ada sebagian kecil jamaah yang tidak mengikuti arahan dan mencoba menyerobot antrean yang ya justru bisa memperparah kemacetan. Semoga perjalanan kita semua selalu diberi keselamatan dan terima kasih semuanya.
Akhirnya kami memutuskan untuk istirahat sejenak, sekalian absen dulu dan ikut merasakan langsung bagaimana rasanya jadi jamaah setelah perjalanan panjang yang cukup melelahkan akibat kemacetan. Untuk jalur alternatif Banjarmasin Kandangan memang cukup banyak juga yang melintas lewat sini. Kondisinya masih aman walaupun tetap terjadi kemacetan ringan yang berjalan merayap karena jalan yang relatif sempit dan masih banyak lubang. Di beberapa titik kami juga melewati bekas genangan banjir yang airnya masih tersisa. Namun secara umum masih aman untuk dilewati baik oleh mobil maupun motor. Hanya saja kita memang harus lebih bersabar karena goyangan kendaraan cukup terasa saat melintasi kubangan-kubangan bekas banjir tersebut. Nah, di daerah ini nih yang benar-benar parah kondisi jalannya. Banyak lubang besar dan di beberapa titik masih tergenang air. Jadi memang perlu ekstra effort buat bisa lewat sini dengan aman. Ya, wajar juga sih kalau kondisinya seperti ini. Hujan memang turun terus-menerus, apalagi menjelang puncak momen 5 Rajab kemarin. Dari sekitar jam 8 malam hari Jumat, hujan deras mengguyur tanpa henti sampai kurang lebih jam 1 siang hari Sabtu kalau nggak salah. Akibatnya di beberapa wilayah sempat terendam banjir dan dampaknya masih terasa sampai sekarang. Sisa genangan air masih ada, jalanan jadi rusak dan kendaraan harus pelan-pelan mencari jalur yang paling aman. Tapi justru di kondisi seperti inilah kita makin bisa merasakan perjuangan para jamaah yang tetap sabar dan saling menghormati di jalan. Dan sekarang kita sudah kembali memasuki padatnya kemacetan di Jalan Ayani, tepatnya di daerah Kandangan, Hulu Sungai Selatan. Sekitar 5 jam kita lalui bareng jalur alternatif Banjarmasin Kandangan yang normalnya hanya memakan waktu 3-4 jam aja. Perjalanan panjang yang cukup menguras tenaga. Memasuki kembali Jalan Ayani, suasana langsung terasa padat oleh arus jamaah yang pulang, bercampur dengan pengguna jalan lainnya, baik pemotor maupun mobil. Di sepanjang jalur ini, tak sedikit para jamaah yang memilih singgah di posko-posko yang telah disediakan oleh warga dan relawan. Di tengah padatnya kemacetan, para relawan juga terus membantu mengatur arus lalu lintas agar kendaraan tetap bisa bergerak walaupun perlahan. Di kondisi seperti ini, rasa kebersamaan dan kepedulian benar-benar terasa. Semua saling membantu, saling menunggu, dan saling menguatkan di tengah perjalanan panjang menuju rumah masing-masing. Pak Ijo pun mulai haus banget setelah berjibaku di tengah kemacetan dan AC yang nyala terus. Konsumsi BBM Pak Ijo di perjalanan kita hari ini tercatat sekitar 8,6 km per liter. Biasanya kalau perjalanan luar kota normal seperti ini, konsumsi Pak Ijo bisa di kisaran 11,4 sampai 12,8 km per liter. Jadi ya lumayan juga selisihnya. Maklum kondisi macet panjang dan sering stop and go. Tapi mau gimana lagi, yang penting perjalanan tetap jalan, mesin aman, dan kita bisa terus lanjut pelan-pelan mengikuti arus jamaah. Namanya juga perjalanan momen besar seperti 5 Rajab ini. Selain fisik, kendaraan pun ikut diuji kesabarannya. Setelah kita melewati perbatasan Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur di Gunung Halat,
Ini penting banget buat diperhatikan. Pastikan BBM dalam kondisi full dan kondisi kendaraan benar-benar sehat. Terutama untuk penerangan kendaraan. Karena masih banyak wilayah di jalur ini yang belum memiliki lampu jalan. Bahkan untuk SPBU maupun penjual BBM eceran hampir tidak ada yang buka. Apalagi saat kita melintas di malam hari seperti ini. Buat sobat explore yang harus melintas jalur ini tapi masih ragu atau belum terlalu yakin saat malam hari, sebaiknya cari teman iring-iringan di jalan. Apalagi buat yang belum pernah melewati jalur ini di malam hari. Perjalanan akan terasa lebih aman dan tenang kalau tidak sendirian ya. Pelan-pelan aja, jaga kecepatan dan tetap fokus. Yang terpenting kita semua bisa sampai tujuan dengan selamat. Tetap waspada dan hati-hati di jalan. Di jalur ini juga terdapat pengalihan arus karena masih ada perbaikan jembatan dari Muara Komam menuju Batu Kajang. Ikuti rambu-rambu dan arahan petugas di lapangan karena di beberapa titik kondisi jalan bisa menyempit dan cukup gelap, terutama saat malam hari. Kecepatan jangan dipaksakan, jaga jarak aman dan pastikan kendaraan di depan benar-benar terlihat. Di jalur panjang seperti ini, kesabaran dan kewaspadaan adalah kunci. Sedikit lebih lama tidak apa-apa, yang penting kita bisa melanjutkan perjalanan dengan aman dan selamat sampai tujuan. Perjalanan melintasi gunung rambutan di malam hari seperti ini benar-benar membutuhkan tenaga ekstra dan fokus penuh di jalan. Selain kondisi jalan yang berkelok tajam, jalur ini juga dipenuhi tanjakan dan turunan. Kita harus benar-benar bisa mengatur gas dan rem dengan tepat. Bahkan saat berbelok pun tidak boleh lengah sedikit pun. Penerangan di jalur ini sangat minim, jadi kita hanya mengandalkan lampu kendaraan. Karena itu, kewaspadaan harus lebih ditingkatkan, terutama terhadap pengguna jalan dari arah berlawanan yang kadang muncul tiba-tiba di tikungan. Pelan-pelan, tetap fokus dan jangan memaksakan kecepatan. Di jalur seperti ini, keselamatan jauh lebih penting daripada buru-buru sampai tujuan. Men, coba lihat. Kita sudah sejauh ini dan jam pun sudah menunjukkan sekitar pukul 3 pagi. Tapi para relawan masih terus berjaga. Di waktu seperti ini, mereka masih setia menyediakan posko istirahat, lengkap dengan makanan dan minuman gratis untuk para pengguna jalan, khususnya jamaah Haul Abah Guru Sekumpul. Dan bukan hanya jamaah saja, pengguna jalan lainnya pun ikut singgah, beristirahat sejenak dan menikmati hidangan yang disediakan dengan penuh keikhlasan. Luar biasa. Mereka meluangkan waktu dan tenaga, bahkan menyisihkan sebagian dari rezeki mereka, semata-mata untuk mencari berkah di momen 5 Rajab ini. Di perjalanan panjang dan melelahkan seperti ini, kehadiran mereka bukan cuma menguatkan fisik, tapi juga menghangatkan hati. Semoga semua kebaikan ini dibalas dengan keberkahan yang berlipat ganda. Amin. Dan akhirnya kita sampai di pelabuhan penyeberangan Penajam. Perjalanan panjang selama kurang lebih 13 jam benar-benar menguras tenaga.
Di perjalanan ini, kita sama-sama melihat dan ikut merasakan perjuangan para jamaah dalam perjalanan pulang ke rumah masing-masing setelah menghadiri momen 5 Rajab untuk acara Haul Abah Gurus Kumpul di Martapura. Bukan hanya itu, kita juga menyaksikan langsung perjuangan warga, relawan, serta pihak kepolisian yang tanpa lelah membantu melancarkan arus lalu lintas. Termasuk para relawan di posko-posko yang dengan setia menunggu kedatangan jamaah yang singgah untuk beristirahat serta menikmati makanan dan minuman gratis, semata-mata hanya untuk mencari keberkahan. Terima kasih yang sebesar-besarnya untuk seluruh jamaah, relawan, warga, dan kepolisian yang telah ikut membantu dan berkontribusi dalam momen 5 Rajab ini. Semoga kita semua mendapatkan keberkahan dari Abah Gurus Kumpul, Kiai Haji Muhammad Zaini bin Abdul Ghani Al-Banjari. Amin. Terima kasih buat kalian semua yang sudah mengikuti perjalanan kita kali ini sampai habis. Terus ikuti juga perjalanan kita selanjutnya. Sedikit explore di balik papan. Jangan lupa klik like, comment, share, and subscribe ya. Biar channel ini terus berkembang dan bisa terus berbagi cerita perjalanan. Ingat, video baru setiap hari Rabu dan Sabtu jam 5 sore waktu Indonesia Tengah. Tetaplah menjelajah karena setiap jalan punya cerita. Eksplorasi Archipelago pamit dari dalam kapal feri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.